Halo teman-teman, selamat pagi dari Jerman. Ketemu lagi bersama saya dan ini bersama Alita. Oke, hari ini aku ada kedatangan siapa? Siapa? Aku. Siapa? Semua teriak siapa? Jadi ini ada Kakak Telda di sini teman-teman. Bisa nggak kayak gini? Jadi Kakak Telda, coba perkenalkan dulu Beb. Nama saya Telda. Apa lagi yang mau ditanya? Udah Kakak Telda umurnya berapa sekarang? Aku sudah 38 guys. Dan ini siapa ini? Ini siapa? Ini siapa? Bilang. Siapa ini? Bilang Siapa wie heißt du? Alita. Und wie alt bist du? Und Jadi du umurnya bist? 5 tahun. Ich werde dann 6 Du wirst 6. Wann? im September. Im September, Oke. genau. So. Cool. Ya, super. Oh God, sudah tua. Kakak Tela di Jerman udah berapa lama? Aku kesini tuh tahun 2018. Kita pernah ada sama-sama. Jadi kita ini Kakak Tela yang bareng-bareng kita ikut aus dulu, tapi Kakak Tela cuma tahun pertama, habis itu sudah memutuskan untuk punya anak, Iya, menikah. genau. Aku Sudah. Dan Kakak Tela sekarang kerja di mana? Aku kerja sebagai ersierin sama kayak perempuan ini. Udah berapa lama Kakak Tela? Aku waktu itu pertama kali jadi Freiwillige dulu. Itu Aku Freiwillige ikut itu Bundesfreiwillige Dienst. Apa itu Itu Freiwillige? kayak yang orang bilang itu volunteer. Jadi itu? kayak sukarelawan. Jadi Oh, iya, dibayarnya kayak kayak gajinya kecil. Waktu itu dibayarnya kayak sekitar bantuan. 330 Tanpa euro per uang bulan. saku itu kan, bukan Iya, kayak gaji. gitu. Oke, terus Kakak Tela udah berapa lama di TK? 2021 itu volunteer, jadi 1 tahun lanjut. Terus chefku dia aku kan kerjanya di Stad. Jadi kindergartennya gehört zur Stadt, jadi punya Stad. Punya pemerintah kan. Punya. Jadi terus chefku tanya dulu ke punya kotanya dulu. Aku lulus nggak seleksi untuk jadi Erzieher. Karena kan kita nggak ikut Ausbildung als Erzieher di sini. Ausbildung itu pendidikan. Jadi karena kita kan nggak ikut Ausbildung als Erzieher di sini, aku nggak punya Abschlussnya, aku nggak punya ijazah Erzieher di sini. Terus ya gitu, mereka jadi salah satu persyaratannya. iya itu kalau mau kerja sebagai Erzieher. Nah, aku kan nggak punya Abschluss itu. Iya, tapi Kakak Tela kan punya ijazah yang Iya, dipakai kita kan? kan sudah itu. Pakai buat itu. Iya. Jadi kalau teman-teman jadi kayak ngobrol sama Michelle sebelumnya, Iya. dia juga punya ijazah sama kayak Kakak Iya, Telda. sama Jadi kamu sarjana juga. Pendidikan itu kalau di Jerman itu bisa kerja di TK, bisa Genau. dipakai. Saran, jadi cukup nggak hidupnya sama Dengan gaji yang 1.900 doang itu? Kalau 1.900 itu kalau dirupiahkan ke berapa rupiah? kalau misalnya Sekarang 1 17.000, euro 1 euro. 17 ya itu kira-kira sekitar 25 juta ya 25 24, iya kayak gitulah. Kayak gitu. Tapi kalau bilang cukup nggak selama sebulan hidup itu, karena Bayar dari rumah. 1.900 potong miteku itu Mite itu 5.000 bayar rumah. ya 5.520 euro 500 iya itu 500. masih cuma buat mitenya, belum strom sama heizungnya. Itu strom juga. Ya, belum halb versierungnya juga. Jadi total Iya. bisa Jadi kalau 1.000 ya. iya, Gitu, anggap gitu. 1.000. Jadi sisanya itu ya buat makan. Iya, itu kalau makan. sendiri mungkin cukup, tapi Bayar sama bensin. anak Bayar bensin, soal kendaraannya, transportasi umumnya. transportasi umum. Iya. Transportasi. Kakak Tela tinggalnya di mana? Aku tinggalnya di Ordrum, itu kota kecil di Turingen. Jadi dia sekitar 30 menit dari Erfurt. Erfurt itu ibu kotanya Turingen. Nah, dulu kalau misalnya tinggal sendiri tuh enak, kalau misalnya sama Verkehrsmittel, sama bus, sama Straßenbahn, enak sih kalau sendiri. Tapi kalau sudah punya anak, Iya. ribet kalau kita naik Verkehrsmittel. Makanya aku Kakak mutusin untuk buat SIM. Dan buat punya SIM ini sekarang. Berapa dia aku SIM-nya? buat SIM itu hitung-hitung sama ujiannya semua itu habis 4.000 lebih. Tergantung sih Ya, teman-teman. tergantung. Aku sekitar 4.000 lebih waktu itu aku habisinnya. Tapi kalau yang Aduh, pintar-pintar bawa mobil standarnya itu 3.000 palingnya. Iya. Kalau Aku kan cuma satu kali nggak lulus.
Kalau aku udah jangan tanya, oke? Kamu juga 1 kali gak lulus doang kan? Iya, Kalau teori kita lulus langsung lulus. Iya langsung teori, lulus. tapi kalau prakteknya susah teman-teman. Iya, tapi prakteknya kamu cuma 1 kali gak lulus, aku juga 1 kali gak lulus. Itu termasuk hebat weh. Orang Jerman aja koleginku itu dia 4 kali gak lulus teori. Gimana? Apa orang Jerman bagaimana? Kalau punya teman kolega? Aku teman orang karena Jerman? posisinya di Osten ya, Osten Westen tuh memang beda sih. Osten itu di timur, Osten itu bagian timur. Jadi di sini rasisnya minta ampun. Apalagi aku tinggalnya di kota kecil. Aku rasa diskriminasinya itu kuat banget. Ya, jadi kalau misalnya aku sakit, kayak bilang ke teman-teman, "Ih, jalan sakit apa?" Jalan sakitnya bisa lama gitu, sakit apa gitu. Sedangkan mereka tuh bisa sampai 6 minggu sakit tuh nggak ditanyain sama chef sama sekali. Kayak gitu. Nah, memang ada sih kolegin yang orang yang baik dan tapi kalau pas dapat misalnya pas shiftnya sama kolegin yang nggak cocok itu kayak stres, nggak mau ke tempat kerja. Tapi aku kebetulan kerjanya di bagian kripe itu yang anak umur 1 sampai 2 tahun. Nah itu dapat kolegin yang nyambung, jadi enak. Jadi sekarang lagi enak-enaknya. Jadi enak-enaknya. Tapi kalau misalnya personal mangel kayak mangel tuh kurang apa sih? Pegawai. Jadi kurang pegawai ini bisa jadi karena ada yang ulap, ada yang sakit. Nah itu dipindahin ke grup yang lain. Nah itu bisa bisa kayak stres satu hari berasa lama. Kalau di tempat kerja biasanya tergantung teman kerjanya sih. Ada teman kerja yang nyebelin karena orang Jerman itu orangnya bagaimana, udahlah. Jangan kira orang Jerman itu juga kayak orang Indo yang suka ngomong di depan baik, di belakang ini jelek-jelekin. Kayak ada sama aja. Ya ada sama aja. Nah, mereka juga tukang gosip sebenarnya. Jadi jangan kira cuma orang Indo aja kayak gitu. Orang Jerman juga. Yang belum tahu tuh kayak gitu. parah orang Jerman juga di sini. Nah, iya. Gosip juga mereka teman-teman seperti orang normal seluruh ibu-ibu. Kayak mereka cerita teman jelek-jelekin di depan mereka dia baik-baikin kayak gitu. Itulah itu salah satu modelnya orang Jerman. Walaupun mereka belak-belakan open, tapi mereka tuh juga jahat sebenarnya. Dan tukang gosip. Mereka juga tukang gosip. Iya, itu naluri wanita teman-teman, gosip. Iya kan? Mereka juga kepo juga. Yang di Indonesia tuh kabur aja dulu. Bagaimana mendapat Kakak Tilda yang udah di Jerman, yang udah kalau menurutku sih mending hashtag kabur aja dulu itu kalian mikir-mikir lagi deh. Karena ya aku dengar-dengar sih Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Tapi sebenarnya itu bukan cuma di Indonesia doang, ada di Jerman juga sebenarnya mereka juga mau kabur teman-teman. Ya aku punya kolegin yang sudah pernah ke Bali, terus dia langsung nanya ke aku, "Tilda, kenapa kamu kok tinggal di Jerman padahal di Indonesia bagus?" Aku bilang sama, banyak sekali teman. Ya gitulah, kita kalau misalnya di Indonesia kita pengen keluar, pas kita sudah di luar kita pengen balik ke Indonesia. Dan aku nggak ada rencana pengen pindah warga negara karena aku pengen balik lagi ke Indo, meskipun memang Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Tetap itu tapi cinta Indonesia, darah Indonesia. Nah, jadi sekarang tuh di TikTok, di Instagram, di Facebook banyak sekali orang-orang Indonesia yang udah tinggal di luar negeri. Terus mereka ada beberapa sih, tapi nggak semua yang ngomong, yang ceritain semuanya bahagia, happy di luar, gajinya tinggi, hidupnya enak. Kalau gimana menurut Kakak Tilda? Menurut kacamata Emang punya kacamata? Jujur aja sih, biasa orang kalau posting tuh pasti yang bahagianya. Karena kalau yang stresnya itu pasti nggak bakal diposting. Dan kalau menurut aku sih, kita di sini kerjanya stres. Aku dulu aku stres jujur baru kerasa pas di Jerman. Dulu di Indo aku kerjanya itu dari Senin sampai Sabtu, baru minggunya libur. Enggak ada beban, malah sorenya masih bisa jalan-jalan. Tapi di sini kerjanya Senin sampai Jumat aja, terus 2 minggu itu free kan. Tapi pulang itu kayak rasa aduh nggak pengen jalan-jalan, nggak pengen di rumah, pengen istirahat. Udah memang
di sini karena beda sekali timenya kan. Jadi mereka kayak dikejar waktu. Harus kerja cepet. Kalau di Indo ini kan kita santai, chill, iya. Tapi kalau di sini harus benar-benar emang iya kita dapat gaji, asuransi, kita dapat kayak biaya dokter, rumah sakit ditanggung sama negara, pemerintah, tapi kan kita juga bayar pajak. Iya, kita bayar pajak. Tapi tetap aja teman-teman kita lebih nggak bahagia sebenarnya setelah merasakan kerja itu nggak gampang. Jadi orang-orang Jerman pun sendiri kalau misalnya mereka urlaubnya 3 minggu, pas datang ke tempat kerja mereka bilang, kalau kita tanya Viva dan urlaub, gimana urlaubnya? Mereka bilang nggak cukup. Ya, mereka bilang syukur terlalu sedikit. Mereka masih mau lagi urlaub karena memang kerja di sini ya harus di druk sama waktu dia gitu. Jadi capek sama minggu pagi aja aku udah berpikir besok hari Senin kerja lagi. Kayak I don't like Monday gitu, jadi kayak aduh besok hari Senin, jadi kayak nggak ada lus untuk pergi kerja. Ini bukan cuma perasaan Kakak Dela, ini semua orang Jerman. Iya, orang Jerman. Orang Jerman yang aku kenal itu selalu mengeluh hari Minggu. Iya, kenal. Malahan ada temanku itu biasa tuh kita kalau hari Senin pasti banyak yang krangmel deh. Banyak yang kayak surat sakit. Ya kayak gitu. Dan aku jadi sudah terkontaminasi sama orang Jerman itu juga. Aku kadang-kadang bilang, aku kadang-kadang harus langsung telepon ikan nih. Atau anakku sakit, aku sering kasih alasan gitu sih. Kalau punya anak kan, kalau anak sakit Kakak Tela harus tinggal sama anaknya. Teman di Jerman begitu peraturannya. Ya begitulah kehidupan di Jerman. Kakak Tela mau nggak tinggal selamanya di Jerman? No, aku nggak mau. Aku nggak mau. Ada beberapa temanku yang memang udah pindah ke warga negaraan ya. Terus mereka memang cerita fortailnya, keuntungannya pindah warga negara. Tapi di sisi anakku kan umurnya sekarang 6 tahun. Punya 2 kewarganegaraan. Ya, punya 2 kewarganegaraan. Nah, aku mau memutuskan seperti ini. Kalau misalnya dia 18 tahun, dia kan kalau dia udah 18 tahun dia bisa memutuskan, dia harus milih salah satu kewarganegaraan itu. Dia nggak bisa pegang 2-2 kalau sudah umur 18 tahun. Nah, kalau dia memilih tetap jadi kewarganegaraan Jerman, berarti saya pulang sendiri. Dan kalau dia ikut aku ke Indonesia ya berarti kita pulang sama-sama. Jadi Kakak Tela maksudnya nunggu Alita sampai besar, balik ke Indonesia. Tapi kayaknya dia milih di sini. Iya, enggak. Ini teman-teman kasusnya bukan cuma untuk orang kita aja. Orang Jerman juga berpikir begitu mereka, karena kalau udah pensiun itu biasanya uang pensiun mereka itu dipotong sama pajak juga. Teman-teman begitu, makanya nggak cukup buat hidup orang kalau kamu punya pensiun. Lagian gini, aku kalau misalnya tua di sini, aku nggak punya family lagi, kayak gitu. Di sini begitu, kayak sudah tua ya kamu ke Altenheim. Dan kalau di Indo kan aku punya keluarga, meskipun aku tua, aku nggak sendiri gitu loh. Beda teman-teman, kalau di Jerman itu orang tua sama anak. Kalau kita kan kalau orang tua sama anak kita kayak masih ucapan terima kasih sama orang tua buat lihat mereka, buat ngurusin mereka di masa tua, bukan ngurusin maksudnya kayak peduli. Kalau anak di sini tuh beda teman-teman, didikannya beda. Mereka punya kehidupan sendiri nanti kalau sudah besar. Kayak kemarin kasus kita berdua makan kemarin itu yang kita lihat ada satu kakek-kakek dia makan sendiri, kasihan sekali dia dia itu contoh ya teman-teman. Oh iya, Kakak Tela sekarang kan udah bukan masalah bertato. Udah berapa lama sih? Aku udah bukan 2018 berarti. Kakak Tela udah tahu belum kehidupan gelap masa aku kalau aku biasanya bukan ini tuh pergi ke disco. Tapi di sini bukan karena cewek-ceweknya perawannya ke disco, terus kamu udah mencap itu cewek-cewek pelacur, nggak kayak biasanya orang Indo, cewek-cewek yang pergi ke klub terus merokok, terus bertato, terus piercingan, itu cewek-cewek nggak benar. Karena aku pernah membahas ini sama koleginku, karena kebanyakan koleginku itu bertato. Nah mereka nyersier loh, mereka mereka sih, tapi hampir aku bisa hitung 80% itu bertato.
Sama piercing. Mereka pasti ada tato atau piercing. Iya piercing mau tindik 3 di ini ada. Iya, padahal mereka kerjanya di TK itu loh. Iya, jadi nggak apa-apa teman. Jadi kamu mau jadi apa? Jadi diri sendiri di sini. Terus aku bilang, Boleh. aku waktu di Indo pikiranku juga perempuan itu bertato, dia pasti perempuan yang baik-baik. Nah pas aku sudah tinggal di Jerman langsung Open. Ya kebuka pikiranku. Terus aku malah lihat tato itu sebagai seni. Makanya aku juga Itu keuntungannya di ya. Jerman begitu, yang positifnya kayak gitu. Tapi Terus ya negatifnya mereka juga kaget banyak. juga. Pas teman aku cerita kalau di Indo itu kalau kamu perempuan bertato, isap rokok, piercingan, jadi dianggap perempuan gak benar. Iya sih, tapi enggak Tapi semua pas sih. dia kaget, oh iya kak masa? Iya temanku kaget, teman yang kolegiku. Pesan buat anak-anak yang mau rencana kabur aja atau anak-anak yang lagi sekarang mau pingin kuliah atau kerja di Jerman. Yang pasti mentalnya harus kuat, mental baja ya. Selalu kuat. Karena ya culture shock pertama kan sifatnya orang Jerman sama Indo kan beda 180 derajat. Ya jadi yang pasti mentalnya dulu Yang kuat, penting terus bahasa genau, bahasa itu nomor 1. Benar-benar harus mantapin bahasa Jermannya dulu. Aku kuliah bahasa Jerman tuh 4 tahun. Iya, itu pun gak cukup. Jujur itu pun gak cukup. Pas datang sini langsung ngangengong. Mereka ngomong apa gitu. Jadi itu nomor 1 bahasa sebenarnya. Dan mental. Gak bisa, kalau kamu nggak bisa bahasa Jerman nggak bisa berkomunikasi. Karena di sini teman-teman orang Jerman itu gengsi pakai bahasa Inggris begitu. Kecuali di kota-kota besar kayak Berlin, kayak München itu pasti cuma. Tapi itu buat anak-anak yang muda-muda doang itu pakai bahasa Inggris atau anak kuliahan. Tapi kayak di paling banyak itu mereka gengsi bahasa Inggris. Tapi sebenarnya mereka bisa bahasa Inggris teman-teman. Karena mereka kalau kamu nanya contoh bahasa Inggris nanya ke mereka, mereka jawabnya pasti bahasa Jerman. Walaupun mereka tahu bahasa Inggrisnya, oke? Jadi penting banget bahasa Jerman di Jerman. Richtig. Alita mau lucu sagen. Alita komm her. Sag mal hier, komm jetzt. Sag, wenn du das Video gefällt. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang nonton hari ini. Kalau ada pesan-pesan, komentar Wenn euch das Video gefällt, liked gerne und macht einen Daumen hoch. Und abonniert gerne. Das gefällt uns. Tschüss. Sag mal Dada.